fiddati, maka setengah daripada macam-macam zakat, yaitu zakat emas dan zakat perak. Wahia wajibatun, adapun dia zakat emas dan perak yaitu hukumnya wajib. Ala man malakan nisaba, atas orang yang memiliki oleh orang akan satu nisab. Ishrina misqalan, yakni 20 misqal. Minadz zahabil khalisi, daripada emas yang murni. Wal misqalu isnani wa sab'una habbatan, adapun satu misqal itu yaitu 270 biji. Wahia sya'iratun mu'tadilatun lam tuqshar, dan dia bijinya itu biji jelai, jagung kecil tuh yang sedang, yang tidak dikupas kulitnya, yang tidak dikuliti. Wa quti'a min tarafaiha ma daqqa wa tala, dan dipotong dari dua tepinya jelai oleh sesuatu yang halus dan yang panjang. Au mi'atai dirhamin, atawa 200 dirham. Minal fiddatil khalisati, daripada perak yang murni. Wa waznu dirhami sittatu dawaniqa, dan adapun timbangan satu dirham yaitu 7 danik, 7 perak. Wa daniqu samaniyatu habbat, adapun satu danik itu 8 biji. Wa khumusa habbatin, dan 2/5 biji. Fadirhamu khamsuna habbatun wa khumusa habbatin, maka adapun satu dirham yaitu 5 biji dan 2/5 biji. Wa matazida ala dirhami salasatu asba'ihi kana misqalan, kapan-kapan ditambahkan atas satu dirham itu oleh 3/7-nya, maka adalah dia itu namanya satu misqal. Wa matanaqasa minal misqali salasatu a'syarihi kana dirhaman, kapan-kapan kurang dari satu misqal oleh 3/10-nya, maka adalah ia yaitu namanya satu dirham. Wa dzalika, adapun penjelasan yang demikian itu, li'anna dirhama sab'atu a'syari mithqalin, karena bahwa satu dirham itu yaitu 7/10 misqal. Sab'ud dirhami usyru misqalin, mana itu? Fasubu'ud dirhami usyru misqalin. Fasubu'ud dirhami, maka adapun fasab'ud dirhami, maka adapun 7 dirham yaitu 1/10 misqal. Wal madrubu lit ta'amuli minadz dhahabi wal fiddati, in kana khalisan minal ghassi fa amruhu zahir, adapun yang dicetak untuk bertransaksi daripada emas dan perak, yaitu jika ada oleh yang dicetak yaitu murni dari campuran, maka adapun urusannya yaitu jelas. Wa tu'rafu auzanuhu min ahlil khibrati, dan diketahui oleh timbangannya yang dicetak daripada orang-orang yang mengerti
emas dan perak. Bidzalika, dengan demikian itu emas perak. Wa in kana fihi ghasun fala zakata fihi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Dan jika ada pada yang dicetak yaitu campuran, maka tidak ada zakat pada yang dicetak sehingga sampai oleh kadar murninya yaitu senisab. Wa yu'rafu waznuhu wa miqdaru ma fihi minal ghisi min alil khubrati. Dan diketahui oleh timbangan yang dicetak ada campuran magsus dan kadar barang yang di dalamnya daripada campuran daripada orang-orang yang mengerti mas perak. Wa yuzadu ala syurutil arba'atil amatil mutaqaddimati al-hawlu. Dan ditambahkan atas syarat-syarat yang 4 yang umum yang terdahulu oleh berputar 1 tahun. Walidha qala al-musannif. Dan karena ini ditambahkan syarat, berkata oleh Tuan Musannif wa halal haulu, dan berputar oleh 1 tahun. Wahia, padahal dia ailang syuruna, yakni 20 misqal, awil mi'atani atau 200 dirham, fi milkihi, yaitu masih pada kepemilikannya. Fala tajibu, segitu dulu dah, panjang banget ya. Wallahu a'lam bishawab. Segini Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pagi ini masih ngaji tentang zakat. Maknanya muslim dididik oleh agama untuk menjadi orang yang berlimpah kesuburan. Sebab tanpa kesuburan sulit untuk dia mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zakat ini, saudara. Nah, bicara zakat, Al-Quran menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Artinya ada harta yang wajib dizakati dan ada harta yang tidak wajib dizakati. Bahasa Al-Quran menggunakan kata min litab'id, yang kata Alfiyah Ibnu Malik ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah. Min itu salah satu maknanya sebagian, artinya di antaranya. Oleh karena itu tidak semua harta dizakati, namun yang wajib dizakati banyak macamnya. Di sini dijelaskan wa anwa'uha ay zakati kasiratun. Macam-macam harta yang wajib dizakati itu banyak banget. Harta yang wajib dizakati, tapi tidak semuanya. Baju, mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai, begitu rumah yang kita pakai, artinya kita diami, itu tidak masuk dalam paparan tentang zakat yang disebut primer sandang pangan papan. Satu di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Begini saudara, ketika Islam itu berkembang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 2 negara adidaya. Yang satu ada titik kesamaan,
yakni memiliki kitab suci, namanya kerajaannya Romawi, rajanya gelarnya Kaisar, Kaisar Romawi. Romawi itu bukan sekadar Roma, Vatikan, tapi semenanjung barat sampai Asia Kecil. Dari barat itu sampai Asia Kecil. Asia Kecil itu Turki, Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, ibu kota Turki, itu namanya Romawi. Makanya ada gereja di sana, Hagia Sophia, jadi masjid itu. Ada namanya Sultan yang hebat, Sultan Al-Fatih. Begitu. Ini kerajaannya namanya Romawi. Itu waktu Nabi hadir tuh ada kerajaan besar, negara adidaya namanya Romawi. Yang satunya lagi di Asia, tapi Timur Tengah ke sana, namanya Persia, negara adidaya. Yang satu Romawi, satu Persia. Persia itu rajanya namanya Kisra, panggilannya Kisra, bukan Kaisar, Kisra, begitu. Kalau Indonesia namanya presiden gitu, panggilannya Kisra. Banyak sebetulnya raja-raja yang lain kecil, seperti di Afrika, namanya di Ethiopia, Eritrea namanya negaranya, pusat kerajaannya sekarang negaranya Eritrea. Itu Najasyi namanya. Kalau di Yaman namanya Tuba. Kalau di Mesir rajanya namanya Aziz. Aziz itu raja menteri sebetulnya. Habis Aziz hancur ini, kalau di Indonesia dulu sultan, raja-raja, hancur berubah presiden gitu. Nah, Aziz ini hancur berubah dengan sebutan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, nama raja yang diktator. Banyak Fir'aun itu, banyak Fir'aun 1, 2, 3, 4 ke kita Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Yang Fir'aunnya Nabi Musa itu adalah raja ke-22 Mesir di masa itu, namanya Ramses 22. Nama aslinya Walid bin Mus'ab. Nama aslinya Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun. Nah, Nabi di Madinah berhadapan dengan dua negara adidaya, satu Romawi, dua Persia. Romawi mata uangnya dinar. Romawi itu mata uangnya dinar. Dinar itu mata uang Romawi. Dinar, apa itu dinar? Mata uang dari emas. Dinar itu mata uang dari emas. Sementara Persia mata uangnya namanya dirham. Dirham itu mata uang dari perak. Dua sebutan ini secara bahasa menjadi sorotan ulama. Dinar ujungnya nar, panas. Biasanya kalau dapat duit uang panas begitu. Dirham ujungnya ham, pusing. Jadi urusan itu tuh bikin panas, bikin pusing. Harta bahasa Arabnya mal tuh bikin miring-miring.
mala, miring, begitu. Miring, harta. Itu begitu. Tapi saya tidak kajian ke sana ngomongin zakat. Sehingga di zaman Nabi yang ada dinar sama dirham. Begitu tuh. Ini ngomongin zakat. Emas dan perak. Jadi dulu orang tuh kalau mau belanja pakai emas. Emas dikasih. Dapat sayur, dapat ini, dapat itu. Dulu begitu. Koinnya emas murni. Hancurlah negara-negara yang ada, dinasti-dinasti yang ada. Akhirnya muncul tuh namanya lembaga disebut moneter. Namanya moneter. Apa itu moneter? Ini muncul sesudah Perang Dunia Kedua. Itu moneter itu menetapkan enggak usah untuk transaksi emas dan perak. Enggak usah. Artinya enggak perlu orang bawa-bawa emas kalau mau beli-beli. Cukup kertas saja, kertas koran yang ditetapkan oleh negara sebagai pengganti emas atau perak. Kertas itu kertas, tapi bernilai emas atau bernilai perak. Itulah yang kita sebut uang. Itu uang tuh sebetulnya bisa emas, bisa perak yang diganti dengan kertas lembar. Rupiah itu bukan bahasa Indonesia. Rupiah ini mengambil dari bahasa, kalau tidak khilaf, daerah India. Artinya perak. Rupiah itu artinya perak. Perak. Begitu. Bat, uang Thailand. Perak. Ringgit, uang Malaysia. Perak. Perak. Artinya dolar, emas. Emas. Artinya emas. Begitu. Termasuk juga euro, begitu. Dan dinar masih ada di Arab, tapi bukan Arab Saudi. Qatar itu dinar. Uang emas mahal. Mahal. Pound sterling emas mahal. Mahal. Nah, emas dan perak, kita balik lagi. Di zaman Nabi selisihnya 1/10. Di zaman Nabi, ini yang ditulis di kitab-kitab ulama, semua kitab. Kitab fikih Syafi'i, kitab apa saja, itu isinya itu. Emas dan perak di zaman Nabi, karena hadisnya begitu bunyinya. Di zaman Nabi selisih antara emas dan perak selisihnya 10. Jadi 1/10. Artinya kalau kita punya 1 dinar, kalau ditukar perak dirham menjadi 10 dirham. Itu di zaman Nabi. Kalau kita punya 200 dirham, kalau ditukar emas menjadi berapa tuh? Di zaman Nabi, ini jangan melotot ngantuk enggak ini. Di zaman Nabi, emas dan perak selisihnya 10. 1 berbanding 10. Kalau kita punya 1 dinar,
sama dengan kalau dijual dirham menjadi 10 dirham. Itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Kalau kita punya 200 dirham, berarti kita punya dinar. Masa 400? Masa 200? 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar. Dinar itu dalam bahasa Irak namanya miskol. Ini biar gampang memahami kita. Dinar itu bahasa lainnya miskol. Jadi 20 miskol sama dengan 20 dinar. Begitu. Miskol. Berapa zakat emas? Begitu. Kata kitab kita, zakat emas itu wajib kepada siapapun yang punya harta emas mencapai 1 nisab. 1 nisab kemarin udah dibedah, batas minimum wajib zakat. Berapa batas minimum wajib zakat? 20 miskol. 20 miskol itu berapa dinar? 20 dinar. Kalau kita punya emas sebanyak 20 dinar dalam jangka 1 tahun, maka wajib berzakat. Punya dinar 20 dinar, bahasa lainnya mithqal. Sedangkan perak atau dirham itu udah kebaca bila perbandingannya 1:10. Berarti kalau kita punya dirham, berapa untuk wajib zakat? 200 dirham. 200 dirham. Kalau kita punya perak 200 dirham dalam jangka 1 tahun ada di kepemilikan kita, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Wajib. Begitu. Pertanyaannya, 1 dinar itu berapa gram? Ibarat emas kita, kan belum ngomong gram, nggak ada zaman dulu gram. Gram sebelum gram ngomongnya biji. Tuh kitab tuh apa itu biji-biji jelai itu? Biji jagung kecil-kecil. Jagung tuh ada yang kecil, gitu. Jagung tuh namanya disebut bahasa daerah jelai. Saya nggak paham bahasa kepenjurutnya. Jadi kecil, di atas biji sawi, kecil. Biasanya buat empan burung cicak rawa, begitu. Murai itu jagung kecil-kecil, bukan jagung kita yang biasa bakar itu, bukan. Merah biasa. Itu disebut syairah. Apa namanya? Gandum. Oh, bukan. Gitu. Kalau gandum syair, gitu gandum. Jadi kayak gandum. Tapi pohonnya dulu sih ada, kita juga pohonnya. Jadi enggak tinggi pohonnya. Begitu. Maka ini nih, kalau kita ngomongin kitab nih, biar kita nggak keluar dari kitab. Berapa 1 dinar itu? 72 bijian. Kalau yang jelai itu, ya anggap kayak gandum gitu. 72 biji. Itu ukurannya 1 dinar. Zaman dulu begitu nimbang ukuran tuh, belum ada gram-gram.
Wis saya mau rombak nih bahasa kitab dengan bahasa sekarang biar nggak bingung. Karena kenapa harus ngikutin kitab? Barangkali bakal ngajar lagi biar bisa nerangin kitabnya. Begitu. Jadi 1 dinar itu saudara 4 gram emas ya, biar gampang. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas. Berarti wajib zakat emas kalau punya uang emas 20 dinar, berarti berapa ukuran emasnya? 80 gram. 80 gram. 80 gram. Perbandingan zaman dulu berbandingnya 1 berbanding 10. Sekarang harga perak hancur-hancuran, gak ada harganya. Harga perak bisa dilihat perbandingan antara dolar dengan rupiah. Sekarang aja puyeng mikirin dolar, naik terus. Akhirnya BBM naik juga, apa ya kudu naik, begitu naik. Cuman yang nampaknya enggak naik uang belanja istri. Ibu mau ikut naik enggak? Mau katanya. Itu namanya perak enggak ada harganya saudara. Perbandingannya 1 berbanding 80. Yang tadinya 1 berbanding 10. Udah hancur-hancuran. Kalau perak berapa kita wajib zakat? 200 dirham itu 500-an lah, 504 dirham. Udah hancur-hancuran harga perak, hancur-hancuran. Singkatnya, karena sekarang nggak ada yang pegang emas, pegang perak. Andai punya emas ibu-ibu, itu juga ada yang Mas Yanto emasnya. Begitu. Andai punya emas namanya emas perhiasan. Kalau perhiasan tidak zakat. Perhiasan namanya emas perhiasan, dijual toko-toko emas. Ini emas ini semacam logam mulia namanya. Di bank tuh ada pusatnya di Antam tuh, Tanjung Barat itu, aneka tambang. Itu biasanya bentuknya emas batangan. Itulah yang disebut dulu tuh begitu cara jualan. Begitu. Abang nggak ada, nanti ada rikaz, hartanya ditanam di bumi. Itu rikaz, nanti di bawah kita bedah. Jadi emas ini sekarang nggak ada, artinya enggak dipakai oleh dunia untuk bertransaksi, diganti dengan uang kertas, maka uang kertas itu wajib dizakati. Uang kita tuh wajib dizakati, tentu bila ada nisab, bila ada haul. Ada nisab, ada haul. Uang kertas. Kenapa ada zakat? Sebab sesudah moneter Perang Dunia Kedua ini berdirinya, maka kita nggak boleh bawa emas, cukup bawa kertas bernilai emas yang ditetapkan oleh negara. Maka di uang itu ada tulisannya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia menetapkan uang kertas senilai 100.000, 2.000, 1.000 itu ada cadangan emas. Jadi kalau negara punya emas sekian, boleh nyetak duit sebanyak emas yang ada, nggak boleh lebih dari emas yang ada di negara itu. Bikin duit nggak selagu-lagunya, ada aturan dunia. Kalau boleh selagu-lagunya pak banyak-banyak kan bisa cetak banyak, nggak boleh.
Ada aturannya. Sejauh mana emas yang ada di negara itu. Itulah nyetak. Kalau kita punya 1.000 rupiah di kantong kita, berarti kita punya emas senilai 1.000. Kalau kita punya duit 100.000, berarti kita punya emas senilai 100.000. Begitulah perputaran di dunia. Sehingga zakat emas 80 gram, ya kan? Perak kita buang 504. Udah nggak ada ngukur perak sekarang, susah. Jadi dibalikin di emas saja. Karena ngukur perak sulit di sekarang, udah hancur-hancuran harganya. Udah nggak ada harganya. Ama platinum, ama platina, masih tinggian platina, padahal itu di bawah perak. Di bawah perak. Begitu, bukan walaupun logam juga, tapi tidak disebut logam mulia, begitu, tidak. Jadi kita punya duit. Sekarang harga emas berapa kira-kira? Ibu-ibu aja yang lebih tahu tuh. Bu, itu toko yang di Cipulir, di apa itu, Selipi itu, Mega Indah. Emas berapa 1 gramnya? 500. Masa? Tuh, enggak katanya tuh. Wah, ini jalan ke toko emas ini. Bu, berapa bu? Ini kita mau ngitung nih. 900. Baik, 900. Kalau 900.000, 1 gram 900.000 dikali 80. Berapa tuh? 72. 9 kali 8 aja dah. 72. Karena kan 9 angka keramat. Dikali berapa aja jadinya 9. 9 kali 8. 8-nya aja dikurangin 1. 8 kurang 1 jadi 7. 7 ini biar jadi 9 ditambah berapa? 2. 7, 2. 9. Begitu. Gitu. 9 kali 5. 5-nya dikurangin 1 jadi 4. 4 dari 9 kasih 5. 45. Begitu. Begitu rumusnya. 9 kali 6. 6 kurangi 1 jadi 5. Begitu. 6 kurang 1 jadi 5. 9 kali 6. 5. 5, 4. 9 kali 7. 7 kurang 1 jadi 6. Biar jadi 9 tambah 3. 6, 3. 9 lagi. Itu namanya angka keramat. Gampang ngitungnya. Jadi 72 juta. Kayak gitu ya. Baik. Ini bapak dan ibu nabung dari tahun 2000. Dari tahun 2000 nabung 5.000 perak di Bank BRI atau Bank Cina Asia, Bank Sentral Asia, oh iya, Bank Sentral Asia, apalagi ya BNI, belum lagi yang di Bank Udin, Bank Mamat, itu warung. Ini nabung di bank, biar gampang di BRI, begitu. Dari tahun 2000. Anggap waktu itu 50.000 kita nabung. Terus aja duit kita tuh di tabungan tuh. Ya silih bergantilah begitu. Tabung. Ampe nih hari. Biar gampang. Tanggal berapa ya? 11. Baik. 11 September. Tanggal 11 September. Ampe nih hari. Dapat 72 juta. Umpama. Biar gampang. Dari tahun 2000 tuh nabung. Perak, 2 perak kita intip lagi baru 2 juta, ntar nabung lagi 5 juta, ampe niari ada 72 juta duit itu niari tuh. 72 juta tuh namanya 1 nison, namanya 1 nison, kan 80 gram ya, kan begitu tuh, bener nggak? Iya baik.
Maka satu nisab, ini duit 72 juta, ditunggu tahun depan. Ini namanya nisab. Ditambah haul, kan ada 2 syarat. Tahun depan 11 September dah. Sebetulnya tanggal Hijriah ini, cuman orang kita nggak bisa. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngajinya ditanya Hijriahnya lahirnya tahun berapa, itu bulannya aja kagak tahu dia. Itu yang ngajinya, apalagi yang nggak ngaji, bener nggak? Tuh begitu. Ini kita yang tukang ngaji kagak tahu dia. Maka saya kan namanya Yulianti, bulan Juli. Saya namanya Febrianti, Februari. Itu bukan Februari, ente lahir bulan Hijriahnya bulan apa? Pokoknya tuh tuh. Begitu. Wis kita ngomongin nasional aja nggak apa-apa. 11 September punya nih hari duit 72 juta. Sampai tahun depan tuh duit ada 72 juta atau lebih. Begitu. Atau lebih, anggap 100 juta. Maka orang itu wajib zakat. Begitu tuh. Begitu, wajib zakat. Kalau mau dibalik, contohnya begini, kalau mau dibalik. Dari dulu kita nabung biar kita enak zakatnya hari ini gitu. Kalau kita nabung dari tahun 2000, dari mulai seperak sampailah 2021 tanggal 11 September 2021 ada duit 72 juta, terus saja nambah sampai niari kan setahun dari 77 tahun lalu tuh ya kan, sampai niari setahun berarti udah ada haul. Maka ada berapa duitnya? Ada 100 juta, berarti lebih dari 72 juta. Maka kita wajib zakat duit tuh, namanya zakat harta, zakat uang, zakat emas bahasa kitab. Begitu. Zakat harta berapa? Ya 2,5%. Kalau ada 100 juta berarti 2,5 juta. Kita potong tuh 2,5 juta hari ini tergantung setahunnya. Ada yang di Ramadan, ada yang di Syawal, ada di Muharram, ada di Rajab, ada di Mulud, macam-macam. Itulah namanya zakat harta. Begitu. Islam ringan. Kita punya duit tuh tahun lalu 72 juta. Perkembangan bisnis kita alhamdulillah maju. Duit itu di tabungan ada 500 lebih sampai 700 juta di tabungan kita. Sampai 1 September itu ada 700 juta di 1 September tabungan kita. Kan belum setahun, setahunnya kan hari ini nih. Ada 700 juta. Tanggal 5 September maklum kita rada dekat bawah gini, samping bawah banjir. Rumah kita roboh. Akhirnya duit itu buat betulin rumah. Betul-betul rumah pas lempeng di 11 September tinggal 25 juta. Namanya haul masuk, nisab enggak masuk, enggak zakat. Begitu. Enggak wajib zakat. Uang kagak ada duitnya. Udah habis buat betulin rumah. Begitu. Atau ada di tabungan sampai Agustus hampir 800 juta di tabungan. Anak lagi minta nikah, mana kudu kawinnya di gedung. Begitu lah kan. Kalau di Sudirman mahalan ya, Balai Sudirman kira-kira ya. Begitu. Aduh begini begitu habis dananya. Pas sudah 11 tinggal 50 juta. Nah ini enggak wajib zakat karena haul masuk, nisab enggak masuk.
kan nisabnya 72 juta. 72 juta. Itu begitu. 72 juta. Aturannya begitu. Zakat uang. Zakat uang. Kita punya uang tuh begitu. Enggak kemudian begini. Kita punya uang sekian, zakat lagi bulan ini. Enggak begitu, enggak. Nanti diatur cara mengeluarkannya. Karena masing-masing beda-beda. Ibarat kita dagang nih, kita belum ngomongin dagang. Bulan ini untung besar. Dagang kita untung bulan ini umpamanya 200 juta. Itu kita jangan kira dengan untung tuh, sebab suatu saat Allah bakal ganti hamba yang lain masih kasih untung. Kan bukan kita doang hambanya, kita rugi. Maka cara menghitungnya orang muslim dalam bisnis 1 tahun, namanya disebut tutup buku. Jangan bulanan. Bulanan tuh hitungan kotor. Sekarang rugi, sekarang rugi. Artinya bulan pertama rugi, 2 rugi, 3 rugi. Jangan nyerah, setahun baru dihitung. Nggak boleh bulanan langsung mengeluh, setahun. Itu masih kotor bulanan. Setahun baru kita hitung-hitungan kayak hidup, biar kita nggak ngeluh. Antara sakit sama sehat dari dulu sampai detik ini, banyak mana? Nah iya, biar bersyukur. Begitu cara menghitung tuh begitu. Jangan diparsialkan, jangan. Bakal jadi masalah bakalnya. Itu di dalam aturan kita berzakat. Kita punya uang sekian, cuman masalahnya kita duit punya. Kalau dihitung-hitung banyak, tapi ada di orang, namanya piutang, dipinjem orang. Di tabungan ada 50 juta, tapi di Bank Mamat minjem 5 juta, Bank Udin 10 juta, bank ini 50 juta. Jadi banyak. Total 200 juta. Di bond tuh banyak. Kadang suka dideres, bukan Quran, bond. Bonan. Jadi tabungan kita ada 50 juta. Tabungan kita. Ame duit kita di orang. Kan duit kita juga. Total dari sekian banyak orang 200 juta. Berarti cara menghitung zakatnya 200 juta yang di orang plus 50 juta yang di tangan kita di tabungan umpama, sama dengan 250 juta. Bila ini sudah setahun, wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Hah? 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 Totalnya berapa totalnya? Hah? Totalnya berapa? 250. Orang punya duit 250 juta, wajib zakat enggak? Begitu. Hah? Terus gimana? Hah? Hah? Enggak wajib zakat. Lah, total duit kita berapa? 250. Saya mau tanya, senisab itu berapa juta? Ini 250 nih lebih kecil dari 72 apa lebih gede? Kalau kita punya duit 72 juta wajib zakat enggak? Kalau 250? Gimana? Enggak wajib. Kalau jadi kita harus pahami. Dan ini kebanyakan para pengusaha hancur usahanya karena tidak memahami tentang zakat. Begitu.
Ini begitu. Kita cek aja kehidupan kita. Ini Islam ngaji bab zakat, ini ngaji keuangan kok. Beneran. Jadi 50 juta duit kita. Dia orang kan ada 5 juta, 10 juta segala macam dah. Totalnya 200 juta. Duit siapa tuh? Duit kita. Milik siapa? Milik kita. Berarti milik kita ada berapa totalnya? Berapa? 250. Wajib zakat enggak? Wajib. Itu kitabnya begitu. Kitabnya wajib zakat. Wajib zakat. Nah, saudara, turunin pikirannya. Kalau wajib, gimana cara ngaluarinnya? Begitu. Gitu. Tuh kitabnya tadi habis dibaca. Barang siapa memiliki satu nisab dibawa ke pemilikan dia dan sudah datang setahun, wajib zakat. Maka itu duit yang 200 juta di tangan orang tuh milik kita. Yang di tabungan kita milik, maka yang disuruh dihitung milik kita. Milik kita berapa? 250 juta. 250 juta. Wajib zakat nggak? Wajib zakat. Bagaimana cara berzakatnya? Begitu. Ini agama ngasih aturan doa sama kita. Yang pertama aturannya, maka talangin dulu, silakan. Talangin. Berarti di angka 50 juta plus 200 juta di total 250 juta. Berarti kita talangin totalan ini dengan 250 juta, 2,5%-nya berapa? 7 juta berapa? 625 200 625 tuh abang kita tuh, itu jaga ekonomi masalahnya. 6 juta 250, kan yang 200 juta 5 juta kan begitu, yang 50 juta kan setengahnya 1 juta 250, makanya 625 begitu. Maka kita talangin dulu. Ini dua opsi pertama, talangin dulu, keluarin dari rekening kita tuh 6 juta 250, dan ini kita bagi sebagai zakat. Sehingga kalau cara ini yang diambil oleh kita, dua opsi, dua pilihan, nanti kalau dia bayar, kita enggak perlu menzakati. Kalau dia bayar, tinggal pakai. Ini cara pertama, tapi bukan disuruh ini, bukan. Agama kasih pilihan dua, artinya boleh pilih ini atau pilih nomor 2. Apa yang nomor 2? Yang ada di tangan sendiri ada berapa tuh? 50 juta. Itu aja yang dizakati. Itu nomor 2. Karena itu ada di tangan kita. Maka yang 50 juta itu kita keluarkan zakatnya. Yang 50 juta nih, yaitu 1.250.000, begitu ya, ya. 1.250.000 tuh, itu keluarin zakatnya. Yang 200 juta ini nanti kalau dia bayar, ingat belum kita zakati. Kalau dia bayar belum kita zakati. Artinya ketika dia bayar, wajib kita keluarkan sebanyak bayaran itu. Berapa bayar? Ini cara kedua. Kalau cara ini, umpama si Bang Udin ngutang 5 juta sama kita, ini bayar dari angka setotal 200 juta, kan dari berbagai orang begitu. Ini Bang Udin 5 juta. Itu ingat, jangan kita kata emang rezeki nggak kemana, lagi susah begini, udah kagak ingat tuh utang. Dia bayar utang 5 juta, kita pakai buat belanja, buat makan, pecak,
kepala kakap, kembangan, begitu. Makan lagi, cak gurami, pok minun, apalah namanya, begitu. Duit 5 juta buat kita happy kita, atau buat belanja bini kita pakai sama kita yang 5 juta itu. Padahal 5 juta ini kudu dijakatin udah 0,5%-nya. Berapa tuh? Abangku 5 juta dibagi 40 berapa? 2.500. 1.250. Nah, itu HP-nya man. Berapa? 125.000. Baik, 125.000 itu kita harus kasih sama orang 125.000. Sebab ini harta zakat yang kemarin udah jatuh tempo belum kita zakati. Dari total 250, ini kita harus keluarin sebagai zakat 125.000. Karena total tadinya 250, cuman yang 200 jutaan orang dengan berbagai-bagai orang kita pakai. Lalu dagangan kita rugi, bisnis kita menurun, badan jadi sakit. Jangan salahin Allah. Salah kita makan duit zakat. Karena harta itu duit zakat. Jadi diingat-ingat, dari 2 opsi ini terserah kita gitu. Agama tidak maksa. Mau opsi pertama, nanti kalau udah ngasih 5 juta udah beres, ataukah nanti nunggu balik. Sebab kalau gua talangin, kalau dia bayar, kalau kagak kan begitu, enak di dia. Enggak lah, kalau kagak enak di kita juga. Yang lebih ini sodako, nilainya zakatnya senilai yang kita ada dari 50 juta itu. Selebih dari talangan itu kalau dia kagak bayar sampai kita mati, ya itu di akhiratnya bernilai sodako kitanya, masih bagus. Kalau kami ditanya lebih milih mana, milih posisi yang pertama kalau kata kami. Tapi kan tiap orang berbeda-beda, agama tidak maksa masalahnya, silakan pilih. Kalau cara yang kedua ini bakal repot. Ketika orang bayar utang harus diingat sama kita, ini harta belum kita zakati. Entar lagi 3 hari lagi bayar lagi orang 2 juta, belum kita zakati. Entar bayar lagi bulan besok 30 juta, kita ingat belum kita. Jangan udah masuk, ya udah masuk aja. Itu banyak. Kalau kita sampai ada yang merugi, jangan gua udah tahajud, udah duha, ya Rob, ngapa usaha gua begini? Ada nggak kayak begitu tuh? Kalau ada, taubatlah mau begitu. Karena ini perputaran di dalam sebuah bisnis. Ini harta nih begitu. Kan di bank juga sama hartanya. Nanti kita nggak zakat, kan di bank nggak bisa kita ambil aja paling banyak dikasih 5 juta atau 10 juta ya kan. Kagak boleh banyak-banyak sama bank, jangan semuanya. Pada duit kita ngambil aja ditanya untuk apa? Dia ngambil untuk apa? Pakai duit gua mau dibuang kali kan. Tapi banknya ditanya nggak kira-kira? Tanya sama bank, coba. Kita bayar iuran bulanan, ngambil duit kita ditanya, pakai dipoto kita, takut teroris doang. Coba itu, kayak begitunya tuh kita diperlakukannya tuh. Padahal duit siapa? Duit kita, begitu. Ini mau ngambil hari Minggu kagak bisa, ya ATM ente, begitu. Nanti dibatasi ATM ente perak tuh silver bahasanya, emas. Ini kadar boleh ngambil. Padahal duit siapa? Duit kita, gitu. Itu begitu, duit kita. Nah. Itu kayak begitu. Saudara sekalian, kalau kita punya uang senilai 72 juta, kalau mas 90 nih, 900 tadi ibu tuh asumsinya. Kalau 800 tinggal dilihat, karena emas itu stabil, nggak pernah berubah harga. Jadi, nilai ini yang berubah. Nah, begitu, stabil dia emas. Jadi kalau saudara duitnya banyak nih yang ngaji, mau nyimpen
Mohon maaf kalau saya lebih menyarankan bukan beli perhiasan, kalung, gelang, cincin, bukan itu. Kalau itu saudara rugi. Begitu, maka beli logam mulia namanya. Itu suka ada di bank-bank itu, lempengan itu, emas batang itu. Ini 20 gram, 1 gram, 2 gram. Itu namanya stabil. Bila kemudian dia pasarannya kita beli biar gampang 200.000. Sekarang emasnya 900. Jadi 900. Enggak menurun. Stabil. Begitu. Tapi kalau ibu bapak beli emas semacam kalung, gelang, dulu beli 200.000, dijual sekarang, kira-kira menurun nggak? Menurun. Belum ditanya sama dia, ini menurun gara-gara lo udah sering pakai, kotor, ini macam-macam deh yang kayak begitu. Bisa kira-kira begitu dalam dunia orang-orang bergerak di dalam dunia perhiasan. Jadi menurun, bisa bayarnya 200.000, maka diakalin sama dia, suratnya hilang, rada tinggian. Begitu, pakai suratnya hilang lagi. Begitu. Ini yang ngajarin karena jamaah majelis ini banyak yang bergerak di toko emas, jadi saya juga tahu juga begitu. Ilmu-ilmu bab zakat ini masanya mengaturkan. Itu begitu. Jadi sehingga saudara sekalian, kita harus hitung tuh harta tuh begitu. Tapi udah dibeliin motor, ya nggak zakat di motor gitu. Begitu, dibeliin apa lagi? Mobil, ya nggak zakat. Beliin baju, kagak zakat. Uangnya aja. Inilah yang disebut zakat emas dan perak. Karena sekarang kalau tidak begitu, nggak ada zakat emas dan perak, nggak ada. Karena orang nggak pernah bawa di kantongnya emas, nggak ada. Begitu, kecuali perhiasan. Perhiasan. Inilah yang diterangkan di kitab ini, berbicara dirham 6 danik, 1 danik 8 biji dengan lebih 2/5 biji, maka jumlah dirham sekian. Wis, bahasa gampangnya emas itu 80 gram, kalau perak 504 lah, 504 dirham. Wis, zaman sekarang ulama semacam Syekh Maimun Zubair pun di dalam kitab beliau berbicara tentang zakat ini, buangkan itu perak, kita balik kepada harga emas. Begitu juga di dalam kitab Dzukhrul Al-Ma'i, syarah daripada Abi Suja Fiqih Syafi'i ini, matan takrib. Wis, zaman sekarang tidak bisa menggunakan perak, sebab semuanya harus dibalikan kepada emas. Dengan harga perak hancur-hancuran. Biar gampang, perak, kalau saudara punya duit, biar gampang aja, 2 juta. Kira-kira orang yang punya duit 2 juta kategorinya dalam negara orang kaya, orang miskin? 2 juta miskin. Itulah perak. Kalau mau emas, itu dengan 72 juta negara sebut orang tuh kaya. Karena haji segitu biayanya. Kita cukup buat biaya haji kalau punya duit segitu gitu. Makanya mampu disebutnya, standarnya begitu. Menyebutkan orang mampu tuh gitu. Tuh kayak begitu. Inilah yang kita harus pahami betul tentang ajaran yang disebut ajaran zakat. Singkatnya, bila kita memiliki uang senilai emas 80 gram dan sudah setahun, maka wajib kita mengeluarkan zakat dengan angka 2,5%. Dikit zakatnya, dikit, 2,5%. Maknanya kalau kita punya duit 100 juta, tapi bukan kalau itu 70 jutanya tuh nanti ditunggu setahun, karena kan perkembangan keuangannya bergerak.
bisa dia berkurang, bisa dia tambah, begitu. Maka kalau sampai ada segitu atau lebih, maka cara menghitung zakatnya 2,5%. Itu saja ngaji kita dah pagi ini. Kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Baik.